pria lansia duet maut di Kabupaten Goa, 1 orang tewas. Video pengeroyokan pelajar viral di media sosial. Kepergok selingkuh, suami tikam selingkuhan istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap sehat dan semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 18 Agustus 2022. Selama 30 menit ke depan kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Gufran Lamataha di program acara Razia. Razia dengan informasi diduga dipicu sengketa pekerjaan lahan, 2 pria lansia di Kabupaten Goa terlibat perkelahian menggunakan senjata tajam. Video amatir warga ini memperlihatkan detik-detik usai korban AM 70 tahun terlibat duel maut dengan JN 70 tahun di Dusun Curug Pamai, Desa Paraikate, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 2 pria lansia terlibat perkelahian sambil membawa senjata tajam di tengah jalan. Akibatnya, korban AM 70 tahun ini tewas dengan sejumlah luka tusuk dan sabetan senjata tajam di tubuh hingga wajahnya. Peristiwa penganiayaan berawal saat korban AM memancing emosi pelaku JN di depan rumah pelaku sambil berkata kasar. Pelaku yang emosi mendengar kata-kata korban pun langsung keluar dengan membawa senjata tajam dan langsung menganiaya korban dengan menggunakan senjata tajam tersebut. Usai menganiaya korban hingga tewas, pelaku langsung kabur dari rumahnya dan menyerahkan diri ke polisi. Polisi yang menerima laporan pelaku langsung menggelar olah TKP dan memasang garis polisi di depan rumah pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, diduga keributan hingga berujung penganiayaan ini dilakukan pelaku karena dendam usai pelaku dan korban terlibat sengketa pekerjaan lahan kebun. Menurut keterangan yang ada saksi di lapangan bahwa memang terjadi adu argumen antara pelaku dengan korban dan kemudian korban sempat menarik pisau yang berada di pinggirnya dan kemudian terjadi adu baku hantam ataupun dengan bentuk penganiayaan dan lain sebagainya. Berarti sama-sama bawa senjata tajam ini, Pak? Sama-sama, karena untuk pelaku juga sementara setelah melaksanakan kegiatan bersih-bersih dalam rangka 17 Agustus yang berada di depan rumah milik pelaku itu sendiri. Hingga kini pelaku JN masih menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Polisi pun telah mengamankan senjata tajam milik korban dan pelaku, serta sepeda motor korban yang digunakan ke rumah pelaku sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainus melaporkan. Sementara itu jasad bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan dalam kondisi kepala terputus di got depan rumah warga di Kabupaten Goa. Polisi menyelidiki pelaku yang tega membuat bayi di got ini. Warga di kompleks perumahan mewah di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Jumat siang digegerkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki dalam got depan rumah warga. Saat ditemukan, tubuh dan kepala bayi dalam kondisi terpisah. Tim Dokpol Rumah Sakit Bayangkara Makassar dan Inafis Polres Goa yang tiba di TKP langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad bayi. Hasil penyelidikan sementara, polisi menduga bayi ini sengaja dibuang pelaku untuk menutupi air. Polisi pun kini memeriksa sejumlah saksi untuk membantu proses penyelidikan. Jasad bayi diduga telah berusia sekitar 5 bulan dan dilahirkan paksa lalu dibuang di dalam got. Iya, sebenarnya awalnya saya buang sampah kan, buang sampah saya taruh di sini, kan itu yang bekas hari-harinya di sini, dibawa di sini. Terus saya lihat, terus tiba-tiba menghadap ke sana. Itu kondisi bayi bagaimana kondisinya? Kita seperti itu, yang tadi yang diambil. ada kepala tuh kan? Ada tapi sudah Sudah lepas ya.
Guna penyelidikan, jasad bayi laki-laki ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk pengambilan sampel DNA. Penemuan bayi laki-laki ini ditangani petugas Satreskrim Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainus melaporkan. Pemirsa, sepasang suami istri tewas dalam kecelakaan di jalur Trans Sulawesi, Kabupaten Baru. Diketahui sebuah mobil berpenumpang 2 orang ini menabrak mobil truk yang sedang terparkir di badan jalan. Mobil Toyota Kijang rusak parah setelah menabrak mobil truk yang sedang berhenti di badan jalan. Tepatnya di Jalan Poros Makassar Parepare, Kampung Kupa, Desa Kupa, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru. Pengemudi mobil minibus dan penumpang tewas setelah mengalami pecah pada kepala dan patah pada paha kanan, dislokasi pada bahu kiri dan robek tidak beraturan di muka. Kecelakaan bermula saat penumpang 2 orang ini melaju kencang dari arah selatan ke utara. Dan kedua penumpang tersebut juga merupakan suami istri dari Kabupaten Goa. Dalam kejadian tersebut, supir diduga mengantuk sehingga mobil oleng ke kiri dan ban depan dan belakang sebelah kiri naik di bahu jalan dan kemudian menabrak sudut kiri belakang mobil truk bernomor polisi W8335C yang sedang berhenti di badan jalan. Akibat dari kejadian tersebut, pengemudi dan penumpang mobil Toyota Kijang bernomor polisi DD1882PC yang berstatus suami istri mengalami luka berat dan meninggal dunia di TKP dan langsung dievakuasi ke Puskesmas Malawa, Kabupaten Baru. Ini pengendara mobil Kijang diperkirakan ngantuk karena dia naik di trotoar, setelah itu baru menabrak mobil yang sedang parkir. Terus perkiraan tinggi trotoar sendiri Pak? 20 cm tingginya. Terus kemudian di dalam mobil itu hanya 2, yaitu suami istri. Saat ini, polisi mengamankan barang bukti berupa mobil truk di Pos Lantas 700 Polres Baru dan pihak lalu lintas Polres Baru masih melakukan evakuasi mobil Toyota Kijang untuk diamankan di Mapolres Baru. Dari Kabupaten Baru, Udin Syahrudin, Ainus TV melaporkan. Sementara itu, Satuan Reskrim Polrestabes Makassar menerima hasil uji tes DNA dari 7 janin yang diaborsi oleh kedua orang tuanya di kota Makassar. Pihak Polrestabes Makassar menyebutkan hasil lab memperkuat alat bukti untuk merampungkan hasil penyidikan kasus aborsi yang dilakukan kedua pasangan pelaku. Aparat kepolisian dari Satuan Reskrim Polrestabes Makassar akhirnya menerima hasil tes uji DNA terhadap 7 janin yang diaborsi oleh SM usia 30 tahun dan NE usia 29 tahun dari Laboratorium Forensik Mabes Polri. Hasil tes DNA ini diketahui telah diterima oleh pihak kepolisian sejak hari Senin tanggal 8 Agustus 2022. Dari tes DNA terhadap ke-7 janin itu, polisi mendapatkan identik seluruhnya dengan DNA dari kedua orang pelaku yang kini masih berada di Polrestabes Makassar dan masih menjalani pemeriksaan. Hasil ini juga mematahkan keterangan dari tersangka pria SM yang sebelumnya menyebut dan memberikan keterangan kepada pihak penyidik bahwa dirinya mengakui hanya 4 janin yang digugurkannya bersama pasangannya. Namun, hal itu masih akan terfrontir oleh penyidik dengan keterangan tersangka. Menurut Kasih Humas Polrestabes Makassar, AKP Lando KS menuturkan, dengan ini dijadikan bahan alat bukti dari pihak penyidik untuk mempercepat pemberkasan kasus pelaku. Ya benar, kita sudah telah mendapatkan hasil dari Laboratorium Forensik Mabes Polri terkait hasil tes DNA 7 janin yang pelakunya sementara ditahan di Satreskrim Polrestabes Makassar. Untuk dari hasilnya seperti bagaimana, Komandan? Hasil yang kita terima bahwa ke-7 janin itu identik dengan DNA kedua pelaku. Sampai dilakukan sendiri itu kemana seperti bagaimana ceritanya? Ya itu kan ke-7 janin itu dikirim DNA-nya ke Mabes untuk dites karena ada pengakuan dari tersangka bahwa hanya mengakui 4. Makanya dilakukan tes DNA di Mabes Polri, Laboratorium Mabes Polri, dan hasilnya ke-7 janin itu identik dengan DNA kedua tersangka, sangka laki-laki dan
Sebelumnya, Polrestabes Makassar telah melakukan tes kejiwaan dan DNA terhadap kedua tersangka aborsi 7 janin yakni SM dan NM. Hasil tes DNA itu dikirim pihak Polrestabes Makassar ke Laboratorium Forensik Mabes Polri. Dari Makassar, Andi Dery Sunggu memberitakan. Usai jeda, kami akan kembali dengan informasi video pengeroyokan pelajar viral di media sosial sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Razia. Sebuah video pengeroyokan seorang pelajar berdurasi 1 menit viral di media sosial. Penganiayaan ini direkam seorang pengguna jalan yang melintas. Aparat kepolisian Polrestabes Kota Makassar melakukan penyidikan guna mengungkap motif di balik pengeroyokan yang dilakukan sejumlah pelajar ini. Inilah video viral yang beredar luas di media sosial di Kota Makassar. Diketahui rekaman salah satu pengguna jalan yang tertahan di badan jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar saat aksi pengeroyokan sejumlah pelajar terhadap salah satu pelajar lainnya di Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Nampak dalam video viral itu, terlihat belasan pelajar lari ke badan jalan mengejar seorang pelajar lainnya yang mengenakan pakaian biasa dan langsung dikeroyok secara beramai-ramai sebelum akhirnya dilerai oleh pengguna jalan. Sejauh ini, belum diketahui pasti motif dibalik pengeroyokan pelajar yang terjadi tersebut. Namun, dapat dipastikan pengeroyokan itu berlangsung setelah sebelumnya di hari yang sama terdapat kegiatan Gerakan Sulawesi Selatan Anti Mager di Center Point of Indonesia atau CPI yang digelar oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk berikutnya sudah ada laporan masuk atau bagaimana? Sampai sekarang belum ada laporan yang kita terima, tapi polisi sementara melakukan penyelidikan. Kapan kejadiannya dan siapa korbannya. Dan kita berharap untuk yang menjadi korban untuk melaporkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan proses hukum. Hingga saat ini, aparat kepolisian Polrestabes Kota Makassar masih menunggu laporan korban demi efektivitas penyelidikan dalam kekerasan pengeroyokan pelajar terhadap seorang pelajar tersebut. Dari Makassar, Andi Dery Sunggu, iNews melaporkan. Sementara itu, video perkelahian antara siswa terjadi di salah satu lapangan sekolah menengah kejuruan di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Rekaman video perkelahian ini viral di media sosial. Dari rekaman video terlihat 2 orang remaja laki-laki terlibat perkelahian yang terjadi di salah satu lapangan sekolah menengah kejuruan di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Rekaman video yang berdurasi sekitar kurang lebih 15 detik ini pun mendadak viral lantaran perkelahian antar 2 remaja laki-laki ini dipicu karena dendam lama antar mereka. Namun kedua remaja tersebut terlihat saling pukul hingga saling gulat. Mereka sama sekali tidak menyadari bila aksi perkelahian direkam oleh salah seorang pelajar lainnya hendak menonton. Mirisnya, puluhan siswa yang masih mengenakan seragam sekolah dan menyaksikan perkelahian antar kedua remaja yang diketahui adalah seorang siswa dan alumni Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Maros ini tidak melerai, melainkan bersorak dan memberikan semangat seperti menyukai dengan aksi perkelahian tersebut. Sementara itu, menurut Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Maros, Aziz, membenarkan video tersebut terjadi di area sekolah. Namun video yang viral tersebut terjadi pada tahun lalu, tepatnya pada tahun 2021. Pasalnya perkelahian antar keduanya ini sempat terjadi sebanyak 2 kali dan terakhir terjadi pada Rabu 10 Agustus 2022 kemarin. Sebenarnya itu perkelahian benar adanya, tapi itu terjadinya tahun lalu dan sudah anak-anak ini sudah tamat yang lawannya. Iya, kemudian diviralkan oleh kelas di bawahnya saat sekarang karena dimasukkan menjadi story di WA-nya. Iya. Tapi memang benar terjadi di sekolah ini. Ada benar, memang benar.
Tapi sejauh itu sudah selesai Pak ya kan? Alhamdulillah kita sudah waktu itu kita undang Bapak Babit Kamtipmas ke sekolah untuk melihat langsung kejadian itu, termasuk orang tua siswa, dan kita sudah melakukan negosiasi bersama sehingga sudah didamaikan pada waktu itu. Berarti tahun ini ada? Ya, dia sudah ulangi. Diulangi Kembali. sudah 2 kali kejadian. Sudah 2 kali kejadian. Oh, udah kejadian. Jadi langkah-langkah yang kita ambil adalah kita RJ, ya, kita hadirkan Pak Kepala Sekolah, kemudian guru pembina, orang tua yang terlibat, kemudian saya sendiri akan hadiri. Saya rasa itu. Meski pihak kepolisian telah mendatangi sekolah dan menghadirkan keduanya serta orang tua siswa untuk mencari solusi, namun aksi perkelahian antar 2 remaja laki-laki yang terjadi di area sekolah ini sangat disayangkan dengan aksi mereka yang dinilai telah mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian dari tim Tandar Presisi Polda Sulsel menangkap 13 kawanan remaja yang diduga tengah mempersiapkan tawuran. Polisi berhasil menyita sejumlah anak panah di lokasi penggerebekan ini. Sebanyak 13 orang kawanan remaja ini langsung digerebek saat tengah berkumpul di Jalan Sungai Sadang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Polisi langsung melakukan penggeledahan dan pemeriksaan badan guna mengantisipasi adanya barang-barang terlarang ditemukan pelaku. Benar saja, petugas berhasil menemukan 2 anak panah beserta pelontarnya yang diduga milik salah satu pelaku yang disembunyikan. Polisi juga menemukan sejumlah kaleng lem yang digunakan untuk mabuk-mabukan. Lantaran tak ada yang mengakui pemilik barang bukti senjata tajam jenis anak panah tersebut, polisi akhirnya membawa semua kawanan remaja ini ke Mapolsek Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Utamanya pemilik barang bukti sajam tersebut. Komandan Tim 1 Tandar Presisi Polda Sulsel, Aibtu Syamsul Rijal, mengatakan kawanan remaja ini diduga tengah mempersiapkan tawuran setelah ditemukan senjata tajam anak panah beserta pelontarnya. Dari hasil pemeriksaan kami mengamankan sebuah tas yang berisi anak panah beserta pelontarnya. Jadi setelah dilanjutkan pemeriksaan, kami juga mengamankan beberapa kaleng lempox yang digunakan anak-anak tersebut. Busur panah itu dia rencana mau apa kan? Dan mau dibawa kemana? Jadi informasi mereka kumpul untuk siap-siap untuk bertawuran. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sementara itu diduga hendak melakukan penyerangan terhadap warga menggunakan busur dan anak panah. 5 remaja yang masih berstatus pelajar di Kabupaten Goa ditangkap polisi. Lima remaja yang tertangkap basah membawa busur dan anak panah ini langsung diamankan polisi ke Mapolres Goa. Kelima remaja yang masih berstatus pelajar ditangkap polisi saat berkumpul dan membawa busur di Jalan Tumanurung, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Dari tangan kelima remaja ini, polisi mengamankan belasan busur, anak panah, serta 5 alat pelontar busur sebagai barang bukti. Selain menyita belasan busur dan anak panah, polisi juga mengamankan 3 sepeda motor milik pelaku yang rencana digunakan untuk melakukan penyerangan. Razia cipta kondisi ini digelar petugas setiap malam hari menyusul banyaknya laporan masyarakat yang resah dengan ulah anggota geng motor yang kerap aksinya menimbulkan banyak korban. Razia menyasar pelaku yang membawa busur, panah, hingga senjata tajam yang mengganggu kenyamanan masyarakat khususnya saat malam hari. Anak panah ditemukan sekitar 10 lebih, kemudian yang
membawa anak panah ini ada 2 orang. Ini rata-rata pelajar atau? Rata-rata pelajar. Itu Tindakan selanjutnya kami datakan, kami amankan dulu di Guna pemeriksaan, kelima remaja berstatus pelajar ini langsung digiring ke ruang Satreskrim Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainus, MNC Media melaporkan. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi tentang berduaan suami nikam selingkuhan istri. Sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Razia. Pergoki istri yang asik berduaan dengan pria lain di sebuah rumah kontrakan. Seorang suami di Kabupaten Maros menikam teman yang diduga selingkuhannya. Meski korban berhasil kabur setelah mengalami luka tikaman, namun sang suami bersama rekannya membakar motor milik pria ini. Seperti inilah video amatir merekam sebuah sepeda motor hangus di depan sebuah rumah kontrakan yang berada di Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Sepeda motor tersebut sengaja dibakar oleh salah seorang pria berinisial A warga asal Kabupaten Takalar yang mendapati istri sirinya sedang asik berduaan dengan pria lain berinisial C yang diduga selingkuhannya. Kejadian ini bermula ketika sang suami mendatangi rumah kontrakan istri sirinya dan mendapati sebuah sepeda motor yang tengah terparkir di depan rumah kontrakan. Lalu, pelaku mencoba mengintip di jendela rumah dan ternyata istri sirinya tengah asyik berduaan dengan pria lain yang diduga selingkuhannya. Pelaku kemudian memanggil rekannya berinisial R agar datang untuk membantu. Namun, berselang beberapa menit, pelaku dan rekannya lalu mendobrak pintu rumah kontrakan dan terjadilah penganiayaan yang berujung penikaman terhadap korban dengan menggunakan badik yang dibawa oleh tersangka berinisial A yang tak lain suami siri perempuan inisial I umur 19 tahun. Akibat kejadian ini, korban berinisial C mengalami luka tikam di bagian pinggang sebelah kiri setelah berhasil kabur dari pelaku. Bahkan, pelaku yang masih emosi dengan kejadian tersebut lalu membakar motor korban hingga hangus. Setelah 2 kali 24 jam pengejaran, akhirnya tim Jatarnas Polres Maros berhasil menangkap kedua pelaku di 2 lokasi berbeda, di Kabupaten Takalar dan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua pelaku lalu dibawa ke Mapolres Maros untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui, motif penikaman ini akibat sang istri sirinya kedapatan berselingkuh dengan teman pacarnya. Jadi korban ini begitu malam hari, karena ini memang TSK ini biasa namanya istri siri itu tidak tinggal full di situ. Kemudian dia datangnya cuma 2 jam 3 jam dalam 1 hari 1 malam. Nah, kedatangannya juga dia malam hari, kemudian begitu dia punya firasat kok ada orang di ini, ada motor dia lihat, kemudian ini pasti ada. Itulah dia sudah memang ada rencananya, dia panggil itu tadi yang inisial R itu. Tapi memang ditemukan di dalam rumah berduaan begitu, Pak? Iya. Korban ini statusnya pacarnya si perempuan ini, Pak? Iya, pacarnya. Dan sementara yang si pelaku ini adalah suami siri. Suami siri. Iya. Selain mengamankan 2 pelaku penganiayaan yang berujung penikaman, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian korban, foto motor korban yang hangus terbakar, dan senjata tajam jenis badik yang digunakan pelaku untuk menikam korban. Akibat perbuatannya, kini pelaku bersama rekannya dijerat pasal 351 JO 170 KUHP tentang penganiayaan dan penikaman dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, perwira polisi pangkat 2 Melati AKBP-M resmi dipecat secara tidak hormat dari institusi Polri setelah terbukti bersalah
berdasarkan sidang kode etik profesi Propam Polda Sulawesi Selatan. Adalah perwira menengah atau Pamen Polda Sulawesi Selatan AKBP Mustari yang sebelumnya bertugas di Polair Polda Sulawesi Selatan. Secara resmi dipecat sebagai anggota Polri setelah terlibat kasus pemerkosaan anak di bawah umur. Korban berinisial IS usia 13 tahun diperkosa sebanyak 12 kali saat korban bekerja sebagai ART di rumah AKBP Mustari. Aksi pemerkosaan itu diketahui berlangsung dalam kurun waktu di bulan Oktober 2021 hingga 25 Februari 2022 lalu. Dan kasus tersebut mengemukakan di permukaan setelah korban memberikan laporan polisi di SPKT Polda Sulawesi Selatan. Diketahui pemecatan AKBP M sebagai anggota Polri setelah divonis melanggar peraturan Kapolri nomor 14/2011 tentang kode etik profesi di pasal 7 ayat 1 huruf B saat menjalani sidang kode etik di Polda Sulawesi Selatan. Putusan tersebut diperkuat atas penolakan pengajuan banding yang diajukan AKBP Mustari ke Mabes Polri. Dan dengan demikian, Iwasum dan Propam Polda Sulawesi Selatan menguat putusan bahwa AKBP M dihukum dengan putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Selain PTDH dan tidak akan diupacarakan dalam pemecatannya sebagai anggota Polri. Jadi putusannya Saudara Mustari itu di PTDH. Putusannya di PTDH artinya putusan dengan tidak hormat. Selama ini rekan-rekan media selalu menanyakan bagaimana dengan Pak Mustari prosesnya. Nah ini sekarang saya sampaikan. Bagaimana proses selanjutnya? Tetap dalam pidananya tetap berlanjut. Nah, sekarang diproses di sidang pengadilan. Ya. Tetapi untuk etikanya, proses etikanya itu sudah PTDH. Itu untuk Mustari. Diketahui AKBP Mustari juga terancam pidana hukuman 15 tahun penjara. Pasalnya, saat ini AKBP M sementara menjalani proses sidang pidana di Pengadilan Negeri Sungu Minasa di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Andi Dery Sunggu memberitakan. Berkedok bengkel motor, toko miras di kota Makassar digerebek polisi. Ratusan botol minuman beralkohol tidak sesuai dengan izin langsung disita. Tim Turjawali bersama unit Tipiring di Samapta Polda Sulsel langsung mendatangi toko miras yang diketahui berkedok bengkel motor yang berada di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu malam tadi. Setelah dilakukan pemeriksaan izin jual, toko itu hanya mengantongi izin sebagai distributor, namun pemilik malah menjualnya secara ecer kepada masyarakat. Polisi lalu melakukan penyitaan ratusan botol miras berbagai jenis yang melebihi kadar alkohol yang telah ditentukan. Satu persatu miras yang berada di dalam lemari pendingin diperiksa polisi. Miras yang seharusnya tidak dijual ecer langsung disita polisi. Tidak hanya itu, miras yang masih berada dalam kardus juga ikut disita karena tidak memiliki izin edar atau ilegal. Setelah dilakukan pendataan, hasil sitaan miras ilegal, ratusan miras ini langsung diangkut ke mobil polisi untuk selanjutnya dibawa ke Makopolda Sulawesi Selatan untuk diproses lebih lanjut. Miras yang disita juga rencananya akan segera diproses polisi untuk selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Penjualan minuman beralkohol dengan izin bukan izin edar yang dimiliki, melainkan sebagai subdistributor. Kemudian setelah kita lakukan wawancara di tempat, kita mengamankan beberapa minuman beralkohol berbagai jenis. Selanjutnya terhadap pelaku peredaran minor yang tidak sesuai dengan izinnya, kita lakukan pemeriksaan dan akan disidangkan melalui tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Makassar. Selain menggelar patroli antisipasi kejahatan jalanan, tim Turjawali di Samapta Polda Sulawesi Selatan juga mengintenskan pemantauan pedagang miras ilegal atau toko yang menjual miras tanpa izin. Diketahui,
aksi kejahatan jalanan hingga tawuran antar kampung seringkali dipicu minuman beralkohol. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa lupa cabut kunci kontak saat hendak mengikuti kegiatan rangkaian HUT kemerdekaan. Sepeda motor milik salah seorang pegawai puskesmas di Kabupaten Maros raib digasak maling. Aksi pencurian sepeda motor ini terjadi di salah satu puskesmas yang berada di Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Berhasil terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria dengan menggunakan baju kaos dan memakai topi beserta masker menghampiri sepeda motor yang terparkir di depan ruangan pelayanan instalasi gawat darurat UPTD Puskesmas Tandralili. Sementara pemilik motor yang diketahui adalah salah seorang wanita pegawai puskesmas ini berada di dalam kantor Puskesmas Tandralili sedang mengikuti kegiatan rangkaian HUT kemerdekaan. Ironisnya, usai memarkir sepeda motor, korban lupa cabut kunci kontak lantaran terburu-buru mengikuti kegiatan, hingga membuat pelaku leluasa membawa kabur sepeda motor milik korban. Sebelum beraksi, pelaku terlebih dahulu memantau kondisi sekitar lokasi incarannya. Lalu, pelaku juga sempat berpura-pura sebagai keluarga pasien puskesmas dengan duduk di depan ruangan pelayanan instalasi gawat darurat. Namun, aksi pencurian sepeda motor ini dilakukan di siang hari di saat warga tengah sibuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Sehingga pelaku yang tidak dicurigai dengan mudahnya membawa kabur sepeda motor milik korbannya. Hanya hitungan 5 menit, aksi pencurian ini baru diketahui setelah korban hendak mengambil dompetnya yang tersimpan di dalam jok motor. Kami sudah melakukan full bucket, kemudian penyelidikan, ciri-cirinya kami sudah ketahui, dan untuk sekarang ini kami terus melakukan pendalaman terhadap pelaku. Artinya identitas pelakunya sudah dikantongi polisi ya, Dan? Sudah, kami sudah kantongi. Sementara itu, korban yang kehilangan motor miliknya kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Kepolisian sektor Tandralili yang menerima laporan tersebut lalu ke lokasi untuk mengamankan kamera CCTV. Hingga saat ini, pelaku yang telah diketahui identitasnya dari rekaman CCTV masih dalam pengejaran petugas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews TV memberitakan. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Razia edisi kali ini. Kami juga mengingatkan Anda untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Saya Gufran Lamataha beserta kru kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salamah.